AFF kapok undang Manchester United usai remehkan timnas Indonesia, Malaysia kembali buat malu fam begini. Namun sebelum kita bahas videonya guys, seperti biasa syarat nonton video di channel ini. Subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik dan terbaru setiap hari. Jika sudah subscribe, aku ucapin thank you guys and mari kita lanjut. Manchester United datang dengan sejarah gemilang, tapi pulang membawa luka. Kekalahan di final Liga Eropa bukan hanya menghancurkan harapan fans global, tapi juga meninggalkan kesan pahit bagi para pendukungnya di Asia Tenggara. Tim tradisional Liga Inggris Manchester United pada akhirnya kehilangan satu-satunya kebanggaan yang seharusnya bisa mereka raih di musim ini. Merilis laman resmi UEFA, tim berjuluk Si Iblis Merah tersebut harus kehilangan satu-satunya gelar yang sudah berada di depan mata, yakni trofi Liga Eropa. Pada laga final kompetisi antar klub kasta kedua di daratan Eropa tersebut, tim Manchester Merah harus mengakui keunggulan sang lawan juga pesaingnya di Liga Premier Inggris Tottenham Hotspur. Hal tersebut membuat MU tak memiliki kebanggaan apapun untuk dibawa atau bahkan dipamerkan dalam lawatan mereka ke Asia Tenggara di akhir bulan Mei ini. Di tengah minimnya atensi terhadap agenda yang diinisiasi oleh induk sepak bola Asia Tenggara tersebut, MU sendiri jadikan harapan terakhir oleh AFF untuk menarik minat para penonton. Baik di pentas domestik maupun di level Eropa, Manchester United tercatat gagal dalam menjalani beragam event. Kegagalan demi kegagalan selalu menghampiri hingga pada akhirnya mereka pun tak mendapatkan gelar barang satupun di musim ini. Situasi menyesakkan yang mereka alami di final Europe League seolah semakin melengkapi capaian memprihatinkan Iblis Merah di pentas Liga. Tak hanya itu, kegagalan juga dicatatkan oleh MU di ajang lain yang mereka ikuti. Dalam catatan laman Transformer.com, setelah kehilangan trofi Community Shield di awal musim pasca kalah adu penalti dengan tetangganya Manchester City, MU hanya mampu mencapai babak perempat final ajang EFL Cup dan kemudian hanya sampai di ronde kelima FA Cup. Dengan kegagalan-kegagalan tersebut, tentunya untuk kali ini rasanya kedatangan MU tak perlu terlalu dilukan oleh para penggemar sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, selain nama besar dan sejarah, MU dalam kedatangannya kali ini tak membawa kebanggaan apapun saat mereka singgah ke Kuala Lumpur, Malaysia nanti. Dari antusiasme yang semula tinggi kini berubah jadi sunyi. Gagal jadi juara, dampaknya langsung terasa. Tiket laga ASEAN All-Star versus MU pun ditinggal peminat seakan fans sudah tak percaya lagi pada klub idolanya. Meskipun pertandingan menyisipkan sekitar 4 hari lagi, tiket untuk laga tersebut masih tersedia banyak. Penjualan tiket MU versus Asian All-Stars terbagi menjadi 7 kategori. Di antaranya VIP, Cat 2, Cat 3, 4, Cat 5, Cat 6, dan Cat 7. Namun baru Cat 6 dan Cat 7 yang sudah terjual habis. Sementara kategori lainnya masih tersedia banyak. Sampai-sampai AFF pun terkejut mengundang MU ternyata tak seperti yang dibayangkan. Proyek ambisius yang digagas oleh AFF dan diberi nama tim ASEAN All-Star semakin kesini semakin terlihat kurang diminati. Meskipun di awal-awal pembentukannya dulu, induk sepak bola Asia Tenggara tersebut mempropagandakan bahwa tim tersebut akan dihuni oleh para pemain terbaik dari seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Namun pada kenyataannya pernyataan tersebut tak lebih dari sebuah pemanis belaka. Pasalnya, jika kita melihat kondisi saat ini, para pemain yang dikirimkan oleh negara-negara anggota FF tidak semuanya berlabel bintang, bahkan di negaranya sendiri. Maka tak mengherankan jika tim yang dipersiapkan oleh AFF untuk menjalani laga persahabatan melawan Setan Merah pada tanggal 28 Mei mendatang, kini terkesan carut-marut, sepi peminat dan tak memiliki daya tarik dari sisi komersil. Tentunya kenyataan ini menjadi sebuah tamparan telak bagi AFF. Karena dengan mencatut nama besar tim sekelas Manchester United,
Mereka mengira pundi-pundi keuntungan akan mereka dapatkan dengan mudah. Sebuah hal yang tentunya sangat berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan saat ini, di mana bayang-bayang kerugian sudah mulai mengintip di sudut-sudut mata dan membutuhkan solusi yang benar-benar jitu untuk bisa mencegahnya menjadi kenyataan. Dan sejatinya perayaan ambisius yang digegas oleh FF dengan membentukkan tim ASEAN All Stars ini bukanlah kali pertama mereka jalankan. Kurang lebih 11 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2014, induk sepak bola Asia Tenggara itu juga membentuk tim yang berisikan bintang-bintang terbaik dari kawasan ini. Namun yang membedakannya dengan sekarang adalah event yang digagas oleh AFF kala itu berjalan dengan sangat lancar dan dipenuhi dengan atensi para pecinta sepak bola Asia Tenggara. Dibandingkan dengan saat ini, pemain-pemain yang dikirimkan oleh negara-negara ASEAN adalah mereka yang mendapatkan label pemain terbaik di negaranya masing-masing. Dan hal inilah yang seharusnya dipahami oleh AFF. Jika mereka memang ingin membuat sebuah agenda menjadi meriah, maka kuncinya cukup mudah, yakni jadikan Indonesia sebagai senter dari agenda tersebut. Berdasarkan laman History FF, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan tim ASEAN All Stars ini dimainkan di GBK pada 2014 tersebut mampu menyurut perhatian para pencinta sepak bola di kawasan.